Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. I am Zulfikar Arifin from the Evening Industrial Engineering class with name 7325013H. I would like to give a little personal opinion about impulsive buying. Impulsive buying. The rise of online shopping platform and their profound impact on impulsive buying behavior is a theme that hits incredibly close to home for me. It is not just an academic or casual topic, it is a phenomenon I observe and feel daily working within the logistics sector. I see firsthand the sheer speed and efficiency of modern supply chains, designed entirely to satisfy the consumer's desire for instant gratification. Yet, as a young individual navigating this digital age, I'm actually aware of the psychological trap this seamlessness creates. The modern e-commerce ecosystem has masterfully eliminated all friction from the processing process. Features like one-click checkout, integrated digital wallets, and immediate financing option bypass our natural cognitive pause. The moment where we used to think twice before spending, combined with highly sophisticated data-driven algorithms that exploit FOMO, fear of missing out, through flash sale and live stream shopping, we are constantly not get to buy things we don't need simply to catch a temporary dopamine hit. Furthermore, from an operational and environmental standpoint, this wave of impulsive buying triggers a massive hidden cost, a staggering surge in logistic waste, from excessive bubble wrap to single-use packaging. Ultimately, my deep interest in this topic stems from a realization that maintaining consumer self-control today requires far more conscious effort than ever before. E-commerce is an incredible technological achievement that offers undeniable convenience, but it forecasts a critical question upon me. I'm authority that one in control of my purchasing decisions, or is highly optimized algorithm subtly dictating my behavior. To me, understanding this phenomenon is about finding a balance, learning to leverage the convenience of online platform while remaining mindful enough to resist the psychological trap of consumerism. And yes, that's a brief personal opinion that I can convey. Thank you. We will then start the presentation of the material of the list. Bye bye. Hello everyone, welcome back to me. My name is Zulfikar Arifin, and today we are going to tackle one of the most essential topic in English. Essential topic in English yaitu the simple present tense. Banyak dari kalian mungkin yang ngerasa tense ini tuh mudah banget ya. Tapi sebenarnya tuh ada detail-detail kecil yang sering kali menjadi jebakan. In this video, we will not only learn the formulas but also understand the logic behind the tense. So prepare your notes, grab a coffee, and let's dive into the mastery of simple present tense. Kita masuk langsung ke slide materinya. Yang pertama itu ada what is simple present tense. First thing first, let's talk about definition. Apa sih sebenarnya si present tense ini? By definition, it's a verb form used to express event happening at the moment.
At the moment, routine habits or general truth, fakta. Namun yang paling penting adalah mindsetnya. Kita tuh ngegunain tense ini tuh untuk sesuatu yang bersifat permanen atau timeless gitu. Jadi harus bisa ngebedain antara permanen atau timeless. Sesuatu itu yang nggak terbatas oleh waktu kemarin atau besok, melainkan sebuah realitas yang tetap berlaku gitu. It's fundamental because it's the best of your agency when speaking English. Selanjutnya ada tiga main function. Yang pertama ada habitual action atau yang bisa kita kenal sebagai kebiasaan sehari-hari. Yang kedua itu ada general truth, kebenaran umum, and last fixed schedule atau yang bisa kita kenal kejadian yang terjadwal. Di sini coba aku bedah fungsinya secara lebih mendalam. Ada tiga fungsi utama. Kita bahas dari yang pertama dulu, habitual action. Ini tuh berkaitan dengan daily routine. Contohnya kayak I wake up at 5 a.m. 5 a.m. every day. Segala sesuatu tuh yang berulang masuk ke kategori itu. Yang kedua itu ada general truth. Di sini tuh fakta ilmiah atau kebenaran umum yang semua orang itu setuju gitu. Like the sun sets in the west, seperti matahari terbenam di barat. Itu kan semua orang kan udah pasti setuju gitu kan. Kalau contoh kalimatnya seperti itu. Pokoknya tentang apapun fakta ilmiah yang udah semua orang tuh setuju gitu. Itu masuknya ke general truth. Yang ketiga itu ada fixed schedule atau kejadian yang sudah terjadwal. Mungkin banyak yang salah paham di sini. Kita tuh bisa ngegunain simple present tense untuk masa depan jika itu udah terjadwal, tetapi seperti kayak tiket kereta, tiket pesawat, atau mungkin jadwal kelas yang udah di-set sama dosen kalian. Nah, itu kan kejadian yang sudah terjadwal. Kita bisa menggunakan simple present tense ya untuk itu. Next one. Kita sekarang masuk ke ini non-verbal ya, struktur kalimat. Ada tiga, yaitu kalimat positif, negatif, dan question. Untuk kalimat yang mengandung kata kerja aksi seperti makan atau lari menggunakan to be ya. Di sini tuh kata kunci ada am, is, are untuk mendeskripsikan subjek. Coba kita bahas dari yang kalimat positifnya dulu ya. Di sini terdiri dari subjek plus am, is, are plus complement. Aku kasih contoh di sini tuh ada she is a doctor. She is a doctor. Di sini tuh kata positifnya ada di is karena dia tuh berfungsi buat jembatan antara si subjek ini dengan si complement ini. Yang kedua itu ada di kalimat negatif. Dia tuh yang ngebedain cuman ada di kalimat not-nya. Subjek am is are complementnya itu masih sama, cuma di antara si am is are ini dengan complement ini kita tambahin not. Sini tuh aku kasih contoh sebagai they are not student. Di sini udah kelihatan nih kata negatifnya tuh yang mana? Si are not ini. Yang terakhir ada question. Invert the position, pindahkan si to be itu ke depan. Jadi tuh nggak selalu di sinkron sama subjeknya. Di sini aku kasih contoh sebagai is he happy? Is he happy? Siapa yang bakal ditanya tuh? Si apa namanya si pertanyaannya itu? Ini nih di highlight si is-nya ini untuk si question-nya. Next kita masuk ke kok tadi itu non verbal ya. Ini verbal sentence. Sini ada rumus utamanya. Sama seperti tadi si plus, minus, dan kalimat pertanyaannya. Untuk subjeknya itu kita menggunakan seperti yang bisa kita kenal dari SD ya. Mungkin kita sudah diajarin dulu dari SD. Subjeknya itu Ayu Dewi. Rumusnya itu sederhana banget. Cuman subjek plus verb one untuk si kalimat positifnya. Tapi itu tantangannya ada pada si he, she, it. Kita tuh harus menambahkan akhiran s atau s.
untuk pada kata kerjanya dalam kalimat si positif itu. Ini yang aku highlight sih rumus utamanya. Untuk di untuk di in negative and question we introduce do does do untuk si I, you, they, we, does khusus untuk si he, she, it nih. Penggunaan kata bantunya di sini udah aku kasih penjelasannya. Don't forget this because this is where most mistakes happen. Ini tuh apa namanya bagian paling kalau aku bisa bilang sih ini krusial ya. Kalau di verbal sentence ini, so listen careful, kita tuh bakal menyebutnya verb reset ya. Verb reset. Dalam kalimat negatif dan tanya ini tuh kita udah menggunakan does or doesn't. Maka itu kata kerja itu harus kembali ke bentuk dasar si verb one-nya itu. Dan itu nggak boleh lagi ada tambahan s atau s. Kayak di sini tuh kasih contoh kalimat incorrectnya. Incorrectnya tuh does she cooks. Itu incorrectnya. Yang benarnya itu tuh does she cook. Si cooknya itu tanpa si s. Kenapa tuh? Karena si does-nya itu has already taken the as burden from the verb. Jadi itu jangan double s sepengetahuan aku ya. Nah, di sini tuh ada rules-nya juga, teman-teman nggak asal sembarangan untuk menggunakan simple present tense ini. Aturan akhiran s. Itu bagaimana sih cara kerja si akhiran s dan ini itu. Si akhiran s sama s, penyebutannya hampir sama ya. Ada aturannya tahu. Jadi tuh untuk subjek orang ketiga, he, she, it, akhiran jika kata kerjanya itu akhirannya kayak yang aku sudah tuliskan di sini ch, s, sh, xz itu tuh ditambahin sama es yang kedua ini. Contoh tuh aku kasih contoh di sini watch. Watch. Ini kan belakangnya ch ya. Watch kita tuh tambahin belakangnya dengan es watch. Watch. Hampir sama penyebutannya. Yang kedua itu ada yang konsonannya itu plus y. Plus y. Jadi kita harus berubah si y-nya ini menjadi i. Lalu tuh belakangnya ditambahin es lagi. Sini aku kasih contoh tuh yang aku paling gampang aja ya. Study si y-nya itu tuh kita ganti dengan i, tapi akhirannya kita tambahkan dengan si es-nya ini lagi. Jadi itu menjadi studies. Untuk kata kerja umum lainnya, menurut aku sih cukup tambahin s aja ya yang pertama ini. Seperti read menjadi reads. Karena itu adalah tanda bahwa bahasa Inggris kalian tuh bisa dibilang udah level lanjut ya. Adverb of frequency. Untuk memberikan detail seberapa sering sih sebuah aksi itu terjadi, kita tuh menggunakan adverb of frequency. Always di sini aku kasih keterangan 100%. Itu tuh yang sesuatu yang udah pasti terjadi pada setiap saat. Usually, often di sini tuh better lah. Di pertengahan, sesuatu yang sangat sering tapi mungkin ada jedanya. Kalau untuk yang sometimes itu aku taruh di 40% itu kadang-kadang aja. Yang never ini nih, yang si never ini kenapa aku kasih 0%? Dia tuh nggak pernah terjadi sama sekali. Posisinya biasanya itu apa namanya diletakkan sebelum kata kerja utama. Contoh, I always I always study English. Ini tuh memberikan konteks yang jauh lebih jelas bagi pendengar lawan bicara kalian. And terakhir, yap, selesai. Alright, we have covered everything dari definisi fungsi hingga aturan, detail spelling, dan verb apa ya bisa dibilang verb preset. Kunci utama menguasai simple present tense ini tuh adalah praktis atau latihan ya. Coba buat satu kalimat tentang rutinitas pagi kalian menggunakan simple present tense yang bakal aku upload juga di YouTube. Jadi nanti kalian bisa apa namanya tulis lah di kolom komentar, nanti aku bisa try to check correct or incorrect
Jangan lupa di like video aku untuk membantu nilai aku juga mungkin. And subscribe agar tidak ketinggalan seri grammar lainnya. Thank you so much for watching. I'm Zulfikar Raka Arifin, and I'll see you into the next lesson. Bye for now.